Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Majidah. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum sedikit webinar yang berjudul Dinamika Arlindo dan Apelin di Perairan Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua judul, yaitu dua pembahasan. Yang pertama itu Apelin di Perairan Indonesia dan Dinamika Arus Lintas Indonesia ataupun Arlindo. Nah, varietas upwelling di daerah Indonesia yang mana metodenya itu menggunakan remote sensing. Upwelling yaitu penaikan massa air dari volume air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Kenaikan massa air tersebut akan membawa air yang lebih bawah yang akan mendingin. Permukaan laut dan massa air yang kaya akan nutrien akan membuat massa air permukaan menjadi tempat pertumbuhan fitoplankton berkembang dikarenakan subur. Sehingga suhu permukaan laut yang rendah dan konsentrasi klorofil permukaan laut yang lebih tinggi sering digunakan atau menjadi sebagai indikator terjadinya upwelling. Bagaimana upwelling itu bisa terjadi? Sebetulnya tidak lepas dari angin dan juga sangat berkaitan dengan Eggman, yang mana arus yang terjadi pada lapisan permukaan air laut yang ditimbulkan oleh pergerakan angin. Jadi, kalau ada angin bertiup di permukaan air di belahan utara, maka dibelokkan 90 derajat ke arah kanan. Juga sebaliknya di belahan bumi selatan, maka dibelokkan 90 derajat ke arah kiri. Oleh karena ada pembelokan tadi, maka kita mengenal dengan equatorial upwelling. Kita tahu bahwa di daerah ekuator terdapat angin pesat. Karena adanya angin pesat, maka akan ada yang dibelokkan di mana masing-masing akan menjauhi ekuator. Ketika massa air menjauhi ekuator dari dua arah, maka akan terjadi kekosongan massa di ekuator sehingga untuk mengimbangi kekosongan tersebut, maka terjadilah upwelling. Selanjutnya yaitu coastal upwelling. Yang mana coastal upwelling itu dia itu terjadi karena adanya angin dan batas daratan, misalnya itu pada pantai. Jadi jika arah angin dibelokkan ke arah pantai sehingga terjadi kekosongan di tepi pantai, maka akan digantikan oleh massa air di bawahnya, maka timbullah coastal upwelling tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua ya, dinamika lalu lintas Indonesia ataupun Arlindo. Secara saintis, Indonesia itu flashball bahwa Indonesia itu sebagai poros iklim tertua karena poros dari global circulation. Jadi, adanya Arlindo, arus dari Pasifik ke Samudra Hindia itu melalui lautan Indonesia. Kenapa Arlindo itu penting? Secara global, dia itu mempengaruhi sirkulasi laut, mempengaruhi distribusi panas, mempengaruhi biogeochemical flux, dan mempengaruhi air-sea interaction. Feedbacknya ke iklim, yaitu MJO, monsoon, dan ENSO. Secara regional ataupun lokal, dia itu mempengaruhi sirkulasi massa air, nutrien, dan sebagainya, dan mempengaruhi imigrasi ikan pelagis, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi air-sea interaction, curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Yang mana peran pentingnya itu Arlindo ini bisa memprediksi sirkulasi laut dan iklim secara baik jauh hari ke depan, terutama prediksi iklim, ekstrem El Nino dan La Nina dan Iod yang dampaknya sangat besar secara global. Apa penyebab Arlindo? Yang mana prinsipnya air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Proses skala besarnya itu bergantung perbedaan permukaan laut atau tekanan di darat Pasifik dan Samudra Hindia Timur. Karena dorongan angin timur di ekuator Khatulistiwa Pasifik mendorong massa air ke WPWP, sehingga secara general Arlindo mengalir dari Pasifik ke Samudra Hindia. Namun, karena dinamika di Samudra Hindia, iod, gelombang, Kelvin, dan sebagainya, maka massa air bisa masuk ke dalam Indonesia dari Samudra Hindia. Secara lokal, Arlindo juga dipengaruhi oleh selat dan dinamis. Dan bagaimana cara menghitung Arlindo transport? Yaitu sama dengan menghitung debit suatu sungai, yang mana debit atau transport sama dengan luas penampang kali kecepatan arus T sama dengan A kali V, di mana T itu transport, A itu luas penampang selat, dan V itu kecepatan arus. Dan arus general sama dengan arus non-pasut, yang mana itu sama dengan Arlindo. Jadi, arus non-pasut itu tidak mempengaruhi Arlindo ya. Jadi kesimpulan dari dinamika Arlindo ini, di mana Arlindo itu berperan penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Arlindo mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita, distribusi massa air, nutrien, biodiversitas laut, sebaran ikan pelagis, lingkungan, dan sebagainya.
Secara umum, jumlah rata-rata tahunan debit atau Arlindo Transport itu 15 SF, di mana jalur utama itu masuk melalui Selat Makassar, Liva Matola, Selat Karimata, sedangkan jalur keluar ke Samudra Hindianya itu melalui Selat Ombay, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Sape, Selat Sunda. Dan selama 3 dekade, penelitian Arlindo itu lebih ke arah pengaruhnya terhadap sirkulasi laut dan iklim dunia. Dan perlu lebih ditekankan juga pengaruhnya itu terhadap distribusi nutrien, biodiversitas, upwelling, lingkungan, dan perikanan. Jadi cukup sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.